Yap, pertanda bahwa masyarakat betul-betul kecewa dengan Pak Prabowo, sehingga atas apa yang menjadi kelakuannya selama menjabat sebagai presiden. Terlebih lagi pada saat berpidato yang hanya bisa omon-omon dan terlihat terus-menerus memberikan pembelaan terhadap keluarga Solo. Dan itu membuat rakyat semakin kecewa, semakin muak, dan pada akhirnya Pak Prabowo tak henti-hentinya mendapatkan kritikan-kritikan yang sangat keras. Seperti yang akan saya tampilkan berikutnya, di mana para netizen lagi-lagi memberikan tohokan-tohokan mautnya terhadap Pak Prabowo. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama baiknya kita langsung saja ke videonya seperti apa. Emak itu bingung sama Pak Bowo, Presiden Republik Indonesia. Pak Prabowo itu kayak lagi main layangan, tarik ulur. Kadang-kadang pidatonya menggelegar, tiba-tiba layu. Pidatonya kemarin berapi-api tuh, dia bilang lebih baik mati daripada dijajah sama lah. Lagu lama, Pak. Kalau kata Soekarno, perjuanganku lebih mudah melawan penjajah, tapi perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Nah, ini masalahnya, sekarang kita dijajah sama bangsa sendiri. Bapak ini sebenarnya tahu tapi pura-pura nggak tahu. Dulu katanya Pak Prabowo kalau Belanda itu udah bawa uang kita 31 miliar dolar selama menjajah. Selama kita dijajah sama bangsa sendiri, migas, hasil laut, tambang-tambang itu duitnya dilariin kemana? Yang jajah bangsa sendiri, uangnya dibawa ke luar negeri. Apa bedanya? Pak Prabowo itu bilang akan kita kejar koruptor sampai Antartika. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Mulai saat itu saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika. Sekarang udah, Pak, nggak usah sampai Antartika. Yang jelas-jelas aja yang di depan mata Bapak. Koruptor kelas kakapnya itu dibiarkan aja, yang ditangkap yang cere-cere. Coba Bapak bisa bersikap tegas. Masalah Raja Ampat, ya kalau diserahin ke Barreskrim, masalah pasti selesai, nggak ada masalah di sana. Pasti Barreskrim bilang gini, gimana sih tambang yang tidak merusak alam? Gitu pasti ujung-ujungnya. Dan nanti tuh akan banyak ngeles sana, ngeles sini. Itu kita udah lagu lama, rakyat itu udah paham. Jadi nanti pura-pura, itu kan yang bikin izin gubernur, bupati. Raja Ampat itu kan surganya Indonesia. Itu kalau nggak dapat izin dari pusat nggak mungkin, Pak. Dan negara ini sudah makin hari makin aneh. PSI sekarang udah bikin agama sendiri yang mengangkat Jokowi sebagai nabi. Gibran dianggap sebagai wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Nah, itu gimana itu perasaannya Pak JK? Bagaimana dengan Adam Malik, Muhammad Atta, Trisutrisno, B.J. Habibie yang bisa bikin pesawat? Lah, Gibran bikin apa? Martabak. Oke, jadi gini Pak Prabowo. Jadi jangan tarik ulur. Bergeraklah dengan cepat. Kita sudah tidak bisa menunggu lagi, Pak. Jika Bapak terus-terusan santai menghadapi para koruptor, selesai negara ini. Tapi selesaikanlah penjajah dan perampok yang ada di sekitar Bapak. Bapak bicara menggelegar di depan orang-orang, tersangka penjara. Ya, Mbok, ya serius, Pak. Raja Ampat udah dicabutnya, sekarang tinggal ditelusuri aktor-aktor intelektualnya. Jangan main sandera-sanderaan dong, Pak. Katanya kan orang itu tidak bisa bergerak karena tersandera oleh masa lalu. Para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Sekarang kan buktikan bahwa Pak Prabowo itu tidak tersandera oleh siapapun.
Pasti rakyat akan mendukung jika Pak Prabowo berani bertindak untuk membereskan para penjara dan para perampok bangsa. Ini baru benar. Salut. Salam logika. Kok gua kepikiran ya arti angka 11 di tengah-tengah angka 80 logo kemerdekaan Indonesia yang baru. 11. Jangan-jangan ada hubungannya dengan skor yang diberikan Pak Anies ke Pak Prabowo ketika debat capres dulu. Gua bukan anak abah, tapi gua ingat betul ketika debat Pak Anies minta salah satu data tentang pertahanan. Terus Pak Prabowo saat itu tidak bisa menjawab, tapi dia ngeles, dia tidak bisa memberikan data karena itu rahasia negara. Loh, sekarang data WNI akan diberikan kepada Amerika. Apa nggak bahaya toh? Pak Prabowo bilang bahwa soal hasil negosiasi dengan Donald Trump selalu saja ada yang nyinyir. Kenapa rakyat nyinyir? Ya, karena pemerintah tidak terbuka ketika mengumumkan hasil negosiasi tersebut. Justru rakyat taunya dari media Amerika yang memberikan informasi resmi tentang kesepakatan tarif tersebut. Yang nyinyir justru orang yang mengerti, Pak. Tidak rela kalau negaranya dibegoin sama Amerika dan terjajah oleh Amerika. Yang tidak nyinyir pun, Pak, itu bukan berarti tidak peduli, tapi karena mereka miskin literasi dan miskin bahasa Inggris. Emang mayoritas 58% kan begitu, Pak. Terus Prabowo bilang lagi soal Amerika bisa kelola data pribadi Indonesia, itu masih negosiasi. Pak dibodohin anak buahnya loh. Agreement itu sudah diteken dan Amerika sudah merayakan kemenangannya. Jadi nggak ada lagi itu negosiasi. Tabok aja lupa anak buahnya. Rakyat pasti bela kok. Sebetulnya saya nggak mau pidato panjang-panjang. Salam demokrasi. Aku cuma mau ngingetin. Betul sekali, Mr. Presiden. Nggak perlu pidato yang terlalu panjang. Kita ini nggak perlu banyak omong, ya kan? Yang paling penting adalah action, tindakan nyata. Kan gitu, Mr. Presiden. Jangan seperti NATO, no action, talk only, gitu loh. Atau omong-omong doang. Rakyat menanti tindakan atau action ataupun program nyata dari pemerintahan Pak Prabowo untuk mensejahterakan rakyat, untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya bagi rakyat. Itulah yang sebenarnya dinanti-nantikan oleh rakyat. Masalah menyampaikan pidato, itu nggak perlulah Anda terlalu sering, terlalu panjang. Yang nanti dinilai oleh masyarakat, Anda hanya pinter ngomong, hanya pandai untuk menyampaikan kata-kata, tapi tidak ada tindakan nyata. Yang paling penting adalah action gitu loh Pak Prabowo. Karena negara ini butuh tindakan nyata yang sudah sangat terpuruk ekonominya di dunia internasional sekarang. Rakyat sudah sangat susah cari lapangan pekerjaan. Sehingga mereka ingin melarikan diri ke luar negeri. Dalam artian mencari pekerjaan di negeri orang. Hashtag kabur aja dulu dan hashtag Indonesia gelap itu adalah warning bagi pemerintahan Anda sekarang ini. Supaya segera menyediakan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia. Dan juga pemberantasan korupsi adalah hal yang urgent saat ini. Karena korupsi sudah merusak ekonomi Indonesia dan juga sudah merusak moral Indonesia. Betul kan Mr. Presiden? Jadi jangan jadi NATO. No action, talk only. Oke, Mr. Presiden? Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi.